Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Kurniawan, NPM A1C021045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. A. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah menurut Perwadarminta pada tahun 1976. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. B. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Itu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah, yaitu ada 5. Pertama yaitu kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. 2. Kepala sekolah dasar SD atau MI. 3. Kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS. 3. Kepala sekolah atas SMA atau MA. Dan kelima yaitu kepala sekolah kejuruan SMK dan MA atau MAK. C. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. 3. Tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. 4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personel secara kreatif. Dan keenam yaitu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Dan D yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto pada tahun 1970, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Sedangkan menurut Dirawat pada tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bagian, antara lain sebagai berikut. Bidang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Pertama itu pengelolaan pengajaran, kedua pengelolaan kepegawaian, ketiga pengelolaan kemuridan, 4 pengelolaan gedung dan halaman, 5 pengelolaan keuangan, 6 pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisia, yaitu ada 3. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. 2. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan ketiga yaitu menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer.
Fungsi sekolah sebagai fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner, pada tahun 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu: pertama, bekerja dengan melalui orang lain; kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan; tiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan; empat, berpikir secara realistik dan konseptual; lima, sebagai juru penengah; enam, adalah seorang politis; 7 adalah seorang diplomat; dan 8 yaitu mengambil keputusan yang sulit. F. Peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penambah pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Satu, yaitu ada peran kepemimpinan kepala sekolah. Terbagi menjadi dua, yaitu kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah, dan kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan sekelompok internal dan eksternal. Dua, peran manajerial kepala sekolah. Yang A, yaitu peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. B, secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the centre, demokratis, dan mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambil keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. C, kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu ada 4. Pertama itu kepemimpinan struktural, 2 kepemimpinan fasilitatif, 3 kepemimpinan yang mendukung, 4 kepemimpinan partisipatif. 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu: pertama, menjalin kualitas pengajaran; 2. mengawasi dan mengevaluasi pengajaran; 3. mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran; 4. mengordinasi kurikulum; 5. memastikan isi mata pelajaran tersampaikan; 6. yaitu monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah efektif. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.